Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melita dengan prodi Pendidikan Ilmu Sekolah Dasar atau lebih dikenal PGSD dengan nomor NIM 8606492995 semester 2 UPBJJ Samu Tanjung Batu, Palembang. Nah, guys, kalian sudah tahu nggak sih sebelumnya filsafat ilmu dan pendidikan itu kayak dua sisi koin yang saling menguatkan? Sudah tahu lah, kalau tidak tahu, sini saya jelasin. Nah, kalau dipisahkan, ilmu pendidikan dan bisa dijadikan teknikal doang, tanpa arah guys. Kalau digabung, ketiganya jadi lebih kuat. Kita next, nomor 1. Kita masuk ke tahap 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi, memperkuat ekstensi keilmian, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas, mutu, dan pemberi arah. Bagaimana ilmu pendidikan itu? A. Mengawal ekstensi. Filsafat ilmu bertanya, apakah ilmu pendidikan benar-benar ada sebagai ilmu yang mandiri? Itu pertanyaan yang cukup jelas. Nah, jawabannya, lewati entomologi, ia memastikan objek kajian pendidikan jelas manusia yang sedang mempelajari dan berkembang. Tanpa ini, pendidikan bisa melebur jadi psikologi, sosiologi, atau manajemen sementara. Metode penelitian, pendidikan, validasi atau tes, dan penalaran ilmiah semua dikawal di sini. Nah, untuk sekarang kita sudah memasuki tahap C, yaitu menjaga nilai-nilai. Kalian sudah ngerti nggak sih sampai sini? Oke, baiklah, saya akan memperjelaskan yang C-nya lebih dahulu. Lewat eksternmologi, filsafat ilmu bertanya, untuk apa pendidikan itu? Nilai apa yang mau diutamakan? Lewat aksiologi, filsafat ilmu bertanya, untuk apa pendidikan itu? Nilai apa yang mau ditanamkan? Tanpa aksiologi, pendidikan itu bisa menjadi mesin pencetak pekerjaan tanpa arah moral. Filsafat ilmu memastikan tujuan pendidikan tidak melenceng dan kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Nah, jadi itu semua masih di tahap 1. Sekarang kita sudah memasuki tahap 2, yaitu bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai, turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan timbal balik, filsafat ilmu memberi arah, pendidikan memberi bahan uji. Kita sudah memasuki A. Pendidikan sebagai laboratorium filsafat ilmu. Setiap kali guru mencoba metode baru, kurikulum baru itu diuji atau kebijakan diterapkan. Itu jadi data yang untuk filsafat ilmu. Dari praktik filsafat ilmu pendidikan bisa merevisi teori, apakah teori itu belajar dari konstruktivisme, benar-benar cocok, atau konteks Indonesia. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahap B, yaitu menentang asumsi filsafat ilmu. Ketika pendidikan lapangan menentukan kontriksi, misalnya siswa aktif, tapi hasilnya kognitif rendah, maka filsafat ilmu dipaksa merefleksi ulang asumsi epistemologi tentang belajar dan mengetahui. Singkatnya, pendidikan yang baik memberi khusus konteks yang memaksa filsafat ilmu terus berkembang, bukan berhenti di teori. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis, entomologi, epistemologi, aksiologi dalam membela personal pendidikan? Karena ketiga cabang ini membedakan masalah pendidikan dari 3 lapisan paling dasar. Karena ketiga cabang ini membedakan masalah pendidikan dari 3 lapisan paling dasar. Kita masuk nomor A. Entomologi, apakah hakikatnya?
Jadi kita sudah memasuki di tahap A3, yaitu ontologi, apakah hakikatnya, pembeda, apa itu siswa, apa itu pengetahuan, dan apa itu pelajar. Contoh, jika kita menganggap siswa sebagai objek pasif, maka metode ceramah satu arah jadi logis. Kalau menganggap siswa sebagai subjek aktif, maka diskusi dan proyek jadi keharusannya. Nah, kita sudah memasuki di tahap B3, yaitu epistemologi sebagai cara mengetahui, membedahi, bagaimana kita tahu metode ini valid, buku yang cukup. Contoh, saat kita merevisi program literasi epistemologi, maka kita bertanya, apakah nilai UAS cukup, perlu observasi, atau perlu diwawancara, atau juga harus di portofolio juga. Sekarang kita sudah memasuki di tahap C3, yaitu aksiologi. Untuk apa dan nilai apa? Tanpa 3 pisau ini, analisis masalah pendidikan cuma sampai di permukaan. Guru kurang tegas, siswa malas, dan 3 pisau ini kita sampai ke akar asumsi apa yang salah tentang manusia dan ilmu. Nah, sekarang kita sudah memasuki C3, yaitu aksiologi. Untuk apa nilai? Nah, sekarang kita sudah memasuki C3. Untuk apa dan nilai apa? Membeda tujuan kurikulum apa? Adil atau tidak? Membesarkan atau minimaliskan? Contoh, kurikulum yang hanya fokus di nilai UTBK dan mempertanyakan apakah ini pendidikan manusia atau hanya menjadi mesin ujian. Kita sudah memasuki di tahap terakhir, yaitu tahap 4, contoh korektif penerapan ilmu filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Nah, kita akan memasuki di tahap A pendidikan, yaitu kebijakan kurikulum merdeka. Nah, jadi kebijakan kurikulum merdeka itu dibagi-bagi. Sebagian ada entomologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita akan memasuki di tahap entomologi, yaitu mengapa siswa punya keunikan dan minat berbeda-beda, bukan seragam. Aksiologi, nilai yang ditanamkan adalah kejujuran intelektual dan keberanian bertanya. Intinya, filsafat ilmu mencegah pendidikan jadi kegiatan teknis tanpa jiwa. Ia memastikan setiap kebijakan, kurikulum, dan metode punya jiwa yang jelas untuk 3 pertanyaan. Ini tentang apa? Bagaimana kita tahu itu benar? Ini untuk nilai apa? Mau aku bikinin apa? Contoh tabel analisis 1. Kasus masalah pendidikan pakai 3 pisau. Entomologi, epistemologi, aksiologi, biar lebih kebayang.